Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Prasetyo. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja UPTD SMPN 2 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika melihat ke belakang, saya tahu betul ungkapan KHD di atas namun belum menjiwai dan mengamalkannya dalam peran saya selaku seorang guru PJOK. Jika saya menelisik lebih dalam tentang pemikiran KHD dalam modul 1.1 program guru penggerak PGP, saya harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul ini, antara lain: 1. Memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Sebagai seorang guru olahraga, olahraga termasuk dalam pelajaran yang mudah bagi peserta didik, namun ada juga peserta didik yang merasa kesulitan dalam pelajaran PJOK tersebut karena banyak menggunakan praktek atau keterampilan motorik atas dasar ini. Saya meyakini bahwa peserta didik ada sebagian yang susah untuk memahami pembelajaran saya tersebut. Akibatnya, saya sering memperlakukan peserta didik sebagai gelas kosong dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik, itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa peserta didik harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Yang saya maksudkan adalah saya lebih berfokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM, pada aspek kognitif peserta didik, serta pada aspek psikomotorik keterampilan anak. Nilai atau grade adalah prioritas saya. Setelah mempelajari pemikiran KHD dalam modul 1.1 PGP, pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal tersebut yang saya yakini selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong, bertolak belakang dengan pemikiran KHD. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. KHD menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran KHD. Menurut KHD, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari KHD bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut sehingga hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Saya adalah penguasa kelas. Anggapan keliru yang lainnya adalah menjadikan diri saya adalah penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan KHD yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar peserta didik pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan haruslah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan
individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Fokus saya adalah mengajar. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut KHD itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Yang dapat segera saya terapkan, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Setelah memahami pemikiran KHD dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, saya tahu betul bahwa membuat perubahan tidak seperti membalikan telapak tangan, namun tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru yang menjiwai semangat Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.